Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Sekolah Islam Citanuansa, juga wali murid Sekolah Islam Citanuansa, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Dan insya Allah pada hari yang kedua ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sih sebenarnya Ramadan itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Syahrul Ramadan, bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan itu sendiri, unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, menjadi bulan yang spesial untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat muslim khususnya. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi spesial. Contoh, malaikat-malaikat itu ada banyak, tetapi malaikat yang paling tinggi derajatnya, yang paling menjadi pemimpin di antara malaikat-malaikat lain adalah malaikat Jibril. Tahu kenapa? Karena malaikat Jibril ditugaskan spesial untuk menurunkan atau menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Manusia yang paling spesial, manusia yang paling utama di muka bumi ini. Siapa itu? Yaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena diwahyukan kepadanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Dan umat terbaik di dunia saat ini adalah umat muslim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah. Antum semua, kalian semua adalah khaira ummah, umat terbaik. Dan kertas yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quran menjadi beda perlakuannya dengan kertas yang tidak tertulis ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, mumpung masih di awal-awal Ramadan, yuk kita niatkan diri kita untuk memelihara Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini dan umumnya di bulan-bulan yang lain. Bagaimana cara memelihara Al-Quran? Maka ada 6 langkah ya, yang bisa kita laksanakan untuk memelihara Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus mengimani Al-Qurannya dulu. Yang pertama adalah kita harus mengimani Al-Qurannya dulu. Bagaimana mungkin kita akan membaca, kita akan menghafal dan seterusnya kalau kita belum beriman kepada Al-Quran. Kenapa kita harus beriman kepada Al-Quran? Karena semua yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu semuanya 100% betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tulisan manusia, ini bukan karangan siapapun, ini hanya karangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus imani itu, kita harus yakini melalui akal kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, setelah kita beriman kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan betul, dengan mengikuti tajwid-tajwidnya, dan kalau bisa kita membaca Al-Quran dengan nada-nada yang indah untuk memperindah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setelah kita membaca, kita juga bisa menghafalkan Al-Quran ayat demi ayat, gitu ya. Ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, dan seterusnya, untuk mendapatkan kemuliaan nanti di yaumil akhir. Karena surga itu juga tergantung seberapa banyak hafalan kita di Al-Quran di dalam dunia ini. Kemudian yang keempat, setelah kita beriman, kemudian kita membaca, kemudian kita menghafalkan, kita juga mentadabburi Al-Quran, membaca terjemahannya, memahami isinya, mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita juga wajib untuk mempelajari itu ternyata teman-teman dan ayah bunda sekalian. Kemudian yang kelima itu setelah kita mempelajari Al-Quran, setelah kita memahami isi-isi Al-Quran, maka kita wajib melaksanakan perintah-perintah apa aja yang ada di dalam Al-Quran. Perintah-perintah apa aja yang ada dalam Al-Quran kita laksanakan. Tidak ada satupun perintah yang itu merugikan manusia. Semua syariat Islam di dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah maslahah bagi manusia semua, maslahah bagi kaum muslimin semuanya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama berjuang untuk melaksanakan syariat Islam semua yang tertuang dalam Al-Quran. Berusaha sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah setelah kita beriman, kemudian kita membaca, kemudian kita menghafalkan, kemudian kita mentadabburi atau mempelajari Al-Quran, dan kita mengamalkan isi Al-Quran. Yang terakhir dan yang paling penting juga untuk kita adalah kita menyebarkan isi dari Al-Quran ke seluruh umat di dunia, untuk memperluas keindahan Islam, untuk memperluas rahmatan lil alamin. Mungkin dari Pahanan cukup sekian. Terima kasih, selamat berjuang.
dalam menghadapi bulan Ramadan ini, bulan yang mulia. Insya Allah kita berdoa sama-sama, kita akan dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.